السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونصرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين ويا أقدر الأقدرين ويا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولو كره المشركون. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita dalam nuansa Idul Fitri, Id yang penuh dengan keagungan, Id yang penuh dengan kebahagiaan, Id yang penuh dengan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di akhir-akhir Ramadan, fabakar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah nangis berada di akhir Ramadan. Persis akan kemarin beliau nangis. Kemudian ketika itu mereka para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau nangis wahai Rasulullah? Bukankah kita bakal merayakan hari keagungan? Bukankah kita akan mengadakan hari yang telah diagungkan oleh Allah dan engkau bahkan ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, kalaulah mereka malaikat yang ada di atas langit sana mereka nangis, malaikat yang ada membawa arasnya Allah pun nangis, malaikat hamalatul arus, malaikat arusur rahman tabaraka wa ta'ala, seluruh yang ada di muka bumi dan bahkan yang ada di atas langit sana kecuali syaitan la'natullah alaih, itu tidak nangis, seluruhnya nangis." Apa yang membuat mereka nangis ya Rasulullah? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahab Ramadan, hilangnya Ramadan. Apakah ada bulan yang paling agung daripada bulan Ramadan? Apakah ada bulan yang paling istimewa selain di bulan suci Ramadan? Jawabannya adalah Ramadan, bulan yang paling istimewa. Ramadan adalah bulan yang paling agung. Ramadan yang diturunkan Al-Quranul Karim,
Yang Ramadan andaikan kita melakukan satu perbuatan kebaikan sunnah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban di bulan yang lain. Andaikan kita melakukan perbuatan yang wajib di bulan suci Ramadan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban 70 di bulan-bulan lain. Dan andaikan kita melakukan perbuatan sedikit, maka bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disabdakan dalam firman Allah lewat hadis Al-Qudsi, "Ifakul amal ibn Adam lah." Seluruh perbuatan anak Adam adalah diperuntukkan untuk anak Adam illa shoma, kecuali puasa. Wa ana ajzi, aku yang langsung memberikan balasan puasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan dan kita sekarang berada di hari yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jika umatku bercapai-capai di bulan suci Ramadan, wasfarat wujuhuhum, dan muka-muka mereka menjadi layu lantaran capek mereka melakukan di bulan suci Ramadan. Mereka membaca Al-Quran dengan capeknya di bulan suci Ramadan. Mereka salat tarawih dengan maksimalnya di bulan suci Ramadan. Mereka khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mereka i'tikaf di bulan suci Ramadan. Mereka bersedekah sebagaimana yang telah dilakukan dan dicontohkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajwad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, yang baginda Rasulullah sangat memberikan sedekah dengan banyaknya di bulan suci Ramadan. Yang kalau misalnya ada umat melakukan apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya ketika keluar dari Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala memberikan firman beruat mereka, anbumu maghfuran lakum. Ketika kalian keluar, kalian sudah diampuni dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kita mempunyai dosa dengan banyak, dia terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya muka kita tidak bersinar, tidak bercahaya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala diberkati Ramadan dengan keagungan Ramadan. Maka dari itu refleksi Idul Fitri tidak lain dan tidak bukan adalah menyambung tali silaturahim. Refleksi Idul Fitri ketika seseorang keluar dari bulan suci Ramadan, terlihat dia menjalankan silaturahim dengan eratnya. Dia menjalankan silah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah meninggalkan salat. Dia sudah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah ketika dia seorang laki-laki. Dia tidak pernah jauh dari masjid. Dia tidak pernah jauh dari musalla. Dia tidak pernah jauh dari mereka kaum salihin. Dia tidak pernah jauh daripada mereka persatuan-persatuan umat Islam. Ini di antara tanda orang yang keluar dari bulan suci Ramadan dan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara tanda orang-orang yang diampuni oleh Allah di tanggal 1 Syawal. Entah laki entah perempuan, silaturahimnya lebih kuat lagi. Yang tadinya dia telah memutuskan tali silaturahim, kemudian dia sudah menjalankan erat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rahmata la tanzilu ala ghafir. Sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak bakal diturunkan kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menurunkan rahmahnya dalam satu kampung. Yang kalau misalnya dalam satu kampung ada satu orang memutuskan tali silaturahim, bagaimana orang tersebut yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali hubungan antara orang tua dengan anaknya, antara anak dengan orang tuanya, di antara satu tetangga dengan tetangga berikutnya tidak saling sapa, dengan satu komplek dengan komplek berikutnya seakan adalah orang lain. Padahal dalam sabda baginda Rasulullah, al-jar qabla dar. Cari lihat tetangga terlebih dahulu sebelum membangun rumah. Yang sekira-kira tetangganya adalah tetangga yang soleh, boleh kita bangun rumah. Dan itu telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Refleksi Idul Fitri adalah refleksi silaturahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang sebagaimana yang telah dijalankan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau menjalankan Idul Fitri, menjadikan persaudaraan antara Aus dan Khazraj, antara Al-Muhajirin dengan Al-Ansar, yang kemudian diteruskan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Ketika kita melihat sejarah
sejarah terbentang dengan keemasannya dari zaman Rasulullah sampai zaman mereka para sahabat, dengan zaman mereka para tabi'in, sampai tabi'in, sampai mereka orang-orang yang telah memasukkan agama Islam kita ke nusantara kita. Mereka tidak pernah melakukan pemutusan tali silaturahim. Mereka selalu mengadakan sebuah silaturahim. Bahkan di antara mereka ada orang yang sudah mengharamkan tujuan silaturahim, kemudian mereka sambung kembali sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal mukafi bisilah, yang sebagaimana dalam sabda baginda Rasulullah, bukanlah orang yang melakukan silaturahim adalah melakukan sebuah balasan silaturahim. Ketika ada tetangga kita melakukan kunjungan kepada kita kemudian kita balas, itu tidak disebut dengan silaturahim. Tetapi silaturahim adalah orang yang sudah memutuskan tali silaturahim kepada kita kemudian kita sambung. Orang yang sudah mengharamkan kita untuk hadir di rumahnya, kemudian kita hadir. Apalagi ini adalah suasana Idul Fitri, suasana keagungan umat Islam, suasana kejayaan umat Islam. Siapa saja tidak menyambung silaturahim berarti dia tidak masuk dalam kelompok Idul Fitri. Orang yang tidak menyambung keluarganya berarti dia tidak masuk dengan kelompok Idul Fitri. Orang yang tidak tegur sapa dengan tetangganya berarti dia tidak Idul Fitri. Orang yang tidak mendoakan keluarganya yang sudah meninggal dunia berarti dia tidak disebut dengan Idul Fitri. Ya Allah, betapa rahmah Allah turun dengan nuansa kebersamaan. Yadullah fawqal jamaah. Keberkahannya Allah Subhanahu wa taala dengan jamaah, keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan jamaah. Andaikan kita bisa menjalankan apa yang telah dijalankan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuansa Idul Fitri bakal berkembang sampai 11 bulan yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Persis di tanggal 1 Syawal 1430 tahun yang lalu, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar ke Masjid Nabawi, ketika itu beliau agak sedikit menjauh karena disunahkan ketika mau Idul Fitri Rasulullah melakukan sebuah perjalanan padahal rumahnya samping Masjid Nabawi. Baginda Rasulullah memasuki area masjid agak sedikit menjauh ketika itu beliau melihat di situ ada anak yang sedang bermain. Asyik dalam keadaan bermain, kemudian Rasulullah melihat dari jarak kejauhan, rupa-rupanya ada salah satu anak yang dalam keadaan nangis, yang lainnya dalam keadaan asyik, dengan pakaian, dengan barunya, dengan uang, dengan banyaknya, dengan makanan dan permen, dengan aneka ragamnya. Tapi ketika itu baginda Rasulullah melihat, kenapa ada salah satu anak yang dalam keadaan nangis? Rasulullah mendekati anak tersebut. Ya bunaya, menyabki. Wahai anakku, apa yang membuat engkau nangis? Yang rajul, kemudian anak tersebut berkata, dia tidak tahu ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai seseorang, mereka enak, mereka punya bapak, mereka punya ibu, mereka mempunyai pernak-pernik makanan yang sangat banyak, permen pun banyak. Aku berada tinggal di lorong Madinah yang aku tidak mempunyai bapak dan ibu, aku tidak mempunyai apa-apa. Fabakar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah nangis. Ya bunai, wahai anakku, kamu mau gak Muhammad jadi bapak engkau? Dia tidak tahu bahwa yang memerlukannya adalah Nabi Muhammad. Mau kalau Muhammad itu adalah bapakku? Kamu mau gak kalau Aisyah jadi ibu engkau? Aku mau kalau Aisyah jadi ibu engkau. Kamu mau gak Hasan dan Husain jadi saudara engkau? Aku mau Hasan dan Husain jadi saudara. Dipanggil, dipegang oleh baginda Rasulullah. Akhirnya Rasulullah untuk salat Idul Fitri ketika itu telat sampai jamaah menunggu. Ketika itu baginda Rasulullah tersebut ke rumah Sayyidatuna Khadijah. Ya Humairah, wahai istriku yang tercinta, mandikan anakmu. Karena ketika itu anak masih terlalu kecil. Mandikan anak ini, wahai Aisyah. Marhaba ya Rasulullah. Dengan kata yang gembira dari Sayyidatuna Aisyah, marhaba ya Rasulullah, aku mandikan. Aku berikan baju dengan hiasan-hiasan. Kemudian ketika itu
Anak tersebut dalam keadaan wangi dan kemudian dalam keadaan riang gembira. Aku mau tanya, engkau siapa wahai bapak? Tahukah aku adalah Muhammad? Wahai anakku, aku adalah Muhammad. Yang ada di sisiku ini adalah ibu engkau Aisyah. Itu adalah cucuku Hasan dan Husain, bakal menjadi saudara engkau. Allahu Akbar. Ketika anak tersebut langsung mengatakan Allahu Akbar, aku tidak tahu bahwa itu adalah engkau ya Rasulullah. Anak sekecil itu ketika usia antara 4-5 tahun mengetahui akan keagungan baginda Rasulullah. Aku tidak tahu kalau itu adalah engkau ya Rasulullah. Sujud syukur anak tersebut, ya Allah, ya Rabbah. Ya Allah, ya Rabbah, alangkah indahnya Idul Fitri sekarang. Aku sudah menjumpai anak orang tua, yaitu baginda Rasulullah. Aku sudah menjumpai ibu, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu. Masuk ke masjid dalam keadaan bahagia. Anak-anak yang lain kemudian mengatakan, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau bahagia? Bukankah tadi engkau sebelum memasuki masjid engkau dalam keadaan nangis? Kenapa engkau sekarang tertawa dengan riangnya? Tahukah kalian bahwa yang mengajak aku itu adalah Muhammad? Kemudian aku dijadikan sebagai anaknya Rasulullah Muhammad. Dan aku dijadikan sebagai anaknya Sayyidatina Aisyah. Dan aku dijadikan saudara dari Sayyidina Hasan dan Al-Husain. Sampai-sampai anak-anak kecil ketika itu mengatakan, alangkah indahnya ketika itu aku menjadi yatim. Coba aku tadi menjadi yatim. Coba aku menjadi orang fakir miskin. Yang sampai pada akhirnya Muhammad sebagai orang tuaku. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Idul Fitri kita untuk mereka fakir miskin? Mana Idul Fitri kita buat mereka anak-anak yatim? Sebagian harta kita untuk mereka, jamaah. Apa yang kita miliki, sebagian kita buat mereka. Mereka ada hadir buat kita ketika kita bersama dengan mereka. Rasulullah bersama dengan kita. Karena satu-satunya manusia yang bakal memberikan syafaat kelak nanti di hari kiamat adalah baginda Rasulullah Muhammad. Adalah baginda Rasulullah Muhammad. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau cinta dengan fakir miskin, yang beliau cinta dengan yatim, yang beliau cinta dengan mereka orang-orang miskin. Ketika kita berada di satu Syawal, ketika kita berkelebihan harta, alangkah indahnya ketika harta kita bersama dengan mereka. Alangkah indahnya kebersamaan kita dengan mereka. Maka Rasulullah mendengar, walaupun Rasulullah meninggal dunia sudah 1400 tahun yang lalu, dan beliau dikuburkan di kota Al-Madinatul Munawwarah, wa yasma' kalamana. Beliau mendengar ucapan kita, beliau mendengar ucapan salawat kita, beliau melihat dan bahkan melihat akan perbuatan yang sudah kita lakukan sebagai umat baginda Rasulullah. Kita gaungkan takbir, kita cintai Nabi Muhammad, keluar dari Idul Fitri, niscaya dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang suami istri bakal menjadi sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada pertengkaran di antara satu dengan yang lainnya lagi. Kita mudah untuk menjadikan anak kita anak yang saleh dan salihah. Kita mampu untuk menjadikan keluarga kita, membentengi mereka dengan akidah Islamiyah, akidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita jauh dari Rasulullah, jauh dari salat berjamaah, jauh dari bersedekah, jauh dari mereka fakir miskin, jauh dari mereka anak-anak yatim, dari buat seperti apa kita bakal mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah? Jauh kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil alam dzul jalali wal ikram. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
وقال الله عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نصلي على حبيبنا وشفيعنا الأمجد نبينا الأكرمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى ساداتنا وأصحابه وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سادتنا خديجة الكبرى عائشة الرضا وفاطمة الزهراء جميع بقية أمهات المؤمنين سيد الحسن والحسين والمحسن جميع بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Tidaklah kami keluar dari salat Idul Fitri kecuali Engkau sudah ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa yang besar, ya Allah. Dosa yang kami lakukan secara sengaja atau dosa yang kami lakukan tidak secara sengaja, ya Allah. Berapa banyak dosa yang sudah kami lakukan, ya Allah. Kami bersimpuh di hadapan Engkau, ya Allah. Kami bersimpuh di hadapan Engkau, ya Allah. Di menjelang teriknya matahari ini, Allah. Engkau ampuni dosa kami, ya Allah. Engkau ampuni dosa kami, ya Allah. Jadikanlah nuansa Idul Fitri, nuansa kebersihan hati kami, ya Allah. Jangan berikan kami, jangan izinkan kami untuk berbuat maksiat yang kedua kali lagi, ya Allah. Yang ketiga kali lagi, ya Allah. Untuk yang kesekian lagi, ya Allah. Sudah banyak perbuatan dosa yang sudah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, para orang tua kami yang sudah meninggal dunia, yang beberapa tahun yang lalu mereka bersama kami, ya Allah. Pada hari ini kami tidak berjumpa dengan mereka, ya Allah. Ya Allah, orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Bapa dan ibu kami, keluarga-keluarga kami, guru-guru kami, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, handai taulan kami, yang baru tahun-tahun yang lalu kami masih bermesraan dengan mereka, tapi sekarang mereka sudah berada di alam Engkau, ya Allah. Di alam barzah Engkau, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Siapa saja mereka, kaum muslimin, muslimat, yang belum sampai di bulan suci Ramadan, yang belum sampai 1 Syawal ini mereka sudah meninggal dunia, ampunilah mereka, ya Allah. Ya Allah, ampunilah mereka, ya Allah. Orang-orang tua kami yang masih hidup, kami janji setelah Idul Fitri kami bakal jalani silaturahim kepada mereka, ya Allah. Kami bakal bahagiakan hidup mereka, ya Allah. Kami jadikan hari-hari mereka penuh dengan kemesraan, ya Allah. Guru-guru kami yang masih hidup, kami janji setelah Idul Fitri kami bakal jadikan kemesraan buat mereka, ya Allah. Kami bakal jadikan sisa umur mereka adalah umur yang penuh dengan keberkahan, ya Allah. Anak istri kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Anak dan istri kami janji setelah Idul Fitri. Suami kami, ya Allah. Kami janji setelah Idul Fitri kami bakal mengabdi kepada suami kami, ya Allah. Kami bakal membahagiakan anak dan istri kami, ya Allah. Kami bakal membahagiakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bakal membahagiakan umat Islam di mana saja mereka berada, ya Allah. Tidak ada di hadapan kami keluh kesah lagi, ya Allah. Tidak ada di hadapan kami duka lara lagi, ya Allah. Tidak ada di hadapan kami segala sesuatu pacaklik dalam kehidupan dunia ini, ya Allah. Ya Allah, tolong kami, ya Allah. Allahumma ansurna wansuril umat al-Muhammadiyah. Tolong kami, ya Allah. Berikan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad di mana saja mereka berada, ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan kepada mereka, ya Allah. Berikan pertolongan kepada muslimin muslimat di Jakarta ini, ya Allah. Di Banten ini, ya Allah. Di Indonesia ini, ya Allah. Di alam dunia ini, ya Allah. Berikanlah kami kejayaan Islam, ya Allah. Berikanlah kami kejayaan Islam, ya Allah. Jadikan Islam jaya lagi di negara Republik Indonesia ini, ya Allah. Jadikan Islam jaya di negara pertiwi kami ini, ya Allah. Jadikan mereka kaum muslimin muslimatnya taubat di sisi Engkau, ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil, ya Allah. Jadikan ulama-ulama kami ulama-ulama akhirat, ya Allah. Jadikanlah warga-warga kami, ya Allah, warga yang saleh dan salihah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Rabbah, ya Ghawtha ya Akramul Akramin wa ya Khairan Nasirin. Kami janji, ya Allah, untuk tidak berbuat maksiat setelah Ramadan, setelah 1 Syawal ini, ya Allah. Kami janji tidak berbuat maksiat lagi, ya Allah. Tubna ilaika ya Hayyu ya Qayyum. Natubu ilaika ya Allah. Nastaghfiruka ya Allah. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik.
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sebagaimana lisan yang sangat fasih, lisan yang mulia Nabi besar Muhammad, lisannya Nabi besar Muhammad, ya Allah, persis di tanggal 1 Syawal beliau mengangkat kedua tangannya, selaya kami mengangkat kedua tangan kami, ya Allah. Ij'alna minal aidin al faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah. Tidak ada lagi satu walaupun sedikit permasalahan dosa yang ada di dalam hati kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ighfir lana dzunubana wastur lana awratina waghfir lana qulubana. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami, ya Allah. Urusan pekerjaan kami, ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami dan anak dan istri kami, ya Allah. Berikan keberkahan kepada kampung kami ini, ya Allah. Kepada komplek ini, ya Allah. Kepada kota ini, ya Allah. Kepada Indonesia, ya Allah. Ya Rabbah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Ya Allah, perkenankan kami di 1439 kami bakal memasuki Ramadan lagi, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mendengar di 1 Syawal ini, ya Allah. Perkenankan kami untuk bisa hidup setahun-tahun lagi, ya Allah, untuk kami memperbanyak amal ibadah, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur yang ada di sini semuanya, Allah. Untuk kami beribadah kepada Engkau, sampaikan kami Ramadan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu, kita berjabat tangan dengan sesama kita, maka dosa Allah bakal ampuni dosa kita. Allah rontokin dosa-dosa yang ada di tangan kita, yang ada di kepala kita, di seluruh jari jemari kita. Dengan keberkahan kita bersalam-salaman kepada sesama muslim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.